Inilah S, warga Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur, yang ditangkap polisi karena menjual istrinya sendiri. Saat ditangkap, pelaku tidak berkutik karena tertangkap basah saat berada di sebuah hotel di Surabaya. S mengaku terpaksa menjual istrinya karena terhimpit masalah ekonomi akibat selama pandemi corona tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa tega menjual istri? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Terdesak. Kenapa? 500. Oh, sekali main 500. Kali main. Kerjamu biasanya apa? Saya biasanya ya apa? Serabutan. Hutan. Karena lockdown nggak ada kerjaan sama sekali. Menurut keterangan polisi, tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial. Sekali kencan, tersangka memasang tarif sebesar Rp500.000. Tersangka juga kerap menerima panggilan dari luar kota Gresik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Untuk mengulas kasus suami yang tega menjual istri di tengah pandemi, kita akan bergabung bersama dengan sosiolog Imam Prasojo dan juga Ibtu Harun, Kanit PPA Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ibtu Harun sudah bergabung bersama kita? Ya, Bu. Ya, Pak. Saya Ibtu Harun. Ya, Pak Harun, saya ke Anda terlebih dahulu. Bisa dijelaskan kepada kami apa yang berhasil digali aparat kepolisian dari pengakuan tersangka mengenai motifnya menjual istrinya? Jadi dapat kami jelaskan para pemirsa sekalian, iNews sore ini, berkaitan dengan kasus suami jual istrinya. Yang pertama kali kami bisa mengungkap yaitu tersangka itu menjual istrinya melalui FB, Facebook, dengan menulis status yang mau istriku inbox. FB-nya itu dengan Rini sahabat celana dalam dan BH dengan status yang mau istriku inbox. Modusnya begini, setelah di-inbox oleh tamu, kemudian mereka bertukaran nomor telepon. Akhirnya terjadi komunikasi karena sudah sama-sama mengetahui nomor teleponnya. Dengan harga yang dipatok oleh si tersangka sebagai suaminya ini mulai dari 300 sampai 500. Setelah itu setelah sepakat harga, tersangka memberikan lokasi hotel tempat transaksi dan untuk hubungan badan. Kemudian tersangka tersebut mengantar istrinya ke hotel yang telah ditentukan. Setelah sampai di hotel, kemudian terjadilah transaksi dan tersangka meminta bayaran dari jasa istrinya tersebut. Setelah uang bayaran diterima oleh tersangka, kemudian tersangka memberikan istrinya kepada tamu tersebut untuk masuk ke dalam hotel bersama tamu. Dan tersangka menunggu di luar. Pada saat tersangka menunggu istrinya di luar tersebut, petugas mengungkap dan menangkap si tersangka tersebut. Demikian. Baik, Pak Ibtu Harun, sebelumnya memang pekerjaan suami ini apa Pak? Apakah betul alasannya memang karena terhimpit ekonomi di pandemi? Jadi suaminya itu adalah pekerjaannya adalah penabuh kendang di salah satu orkes. Karena orkes sekarang ini situasinya sepi, sehingga si tersangka konsultasi atau rembuk dengan istrinya untuk melakukan pekerjaan sampingan. Kebetulan istrinya juga ada kelainan seks juga, sehingga mereka sepakat dan inisiatif yang paling banyak karena suaminya tersangka ini karena membutuhkan dana atau penghasilan, karena mereka penghasilan untuk menambah penghasilan tersebut ya melakukan pekerjaan tersebut. Oke, artinya tidak ada unsur paksaan terhadap seorang istri untuk melakukan aksinya, Pak? Ya, dalam hal ini karena suami atau istrinya juga merasa perekonomiannya mereka ini dengan ajaknya suaminya, istrinya terpaksa juga.
Baik. Dan istrinya yang suaminya inisiator duluan untuk mencari keuangan, mencari uang. Dengan kondisi seperti ini. Baik. Pak Harun sudah berapa kali Pak pasangan ini melakukan aksinya Pak, dan berapa keuntungan yang didapatkan? Jadi menurut pengakuan si tersangka, mereka melakukan itu dari tahun 2019. Dan tanggal 8 hari Senin kemarin ya kami berhasil mengungkap perbuatan tersangka tersebut. 2019 pertama kali? Iya. Berarti sebelum pandemi Pak? Sebelum. Baik. Baik, saya ke Pak Imam Prasojo. Pak Imam Prasojo, ini ada fenomena di mana suami jual istrinya namun tanpa paksaan begitu karena kondisi ekonomi di tengah pandemi. Apa respon Anda? Seperti tadi dikemukakan bahwa kasus seperti ini hanya menggunakan pandemi sebagai alasan, saya kira, karena sebetulnya pasangan ini bukan merupakan hubungan suami istri yang wajar ya. Bagaimana seorang suami tega untuk menjadikan istrinya seperti seperti praktek ya, sebagai komoditas. Nah, pada saat yang sama juga istrinya bersedia dilakukan itu. Tentu kan kalau seandainya ini sebuah perkawinan atau hubungan yang didasarkan pada cinta, tidak akan mungkin seorang istri akan mau merelakan begitu saja berhubungan dengan orang lain, ya. Sementara di sini ada ikatan percintaan. Jadi menurut saya ini sebuah hubungan yang mirip dengan pelacuran lah. Jadi sebetulnya nggak ada urusannya dengan masalah COVID gitu. Sebelum COVID sudah melakukan. Iya, dimulainya sejak 2019 begitu ya Pak ya? Iya, COVID aja dijadikan. Mengenai kelainan yang dialami oleh sang istri berdampak besarkah? Nah, ini yang saya ingin tahu juga, apakah ini sudah punya anak ya misalnya. Dan kemudian sebelum mereka menjadi suami istri, apakah juga ada praktek-praktek yang sebelumnya itu dilakukan gitu kan. Jadi kalau saya sih menduganya ini bukan sebuah keterpaksaan ya karena ekonomi, tapi sebetulnya memang hubungan-hubungan yang memang sebelumnya sudah jangan-jangan sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Terus kebetulan mereka diikat oleh hubungan suami istri ya, dilegalkan, tetapi saya menduga ini bukan sebuah hubungan yang didasarkan pada cinta. Jadi purely lebih cenderung saya melihatnya ini hubungan yang sifatnya ya kontrak pekerjaan seks gitu sebetulnya. Oke, kita boleh konfirmasi langsung kepada Ibtu Harun? Pak Harun? Baik Pak. Iya, Pak Harun, bisa tidak dijawab Pak, apakah ini terkait dengan sindikat prostitusi tersendiri atau memang ini kasus suami istri yang unik? Ya saya kira ini kasus suami istri yang unik. Karena mereka sudah, sebagaimana beliau tadi ahli sosiologi menyatakan bahwa mereka sudah berkeluarga, habis itu juga mereka sudah punya anak, yang nomor 1 sudah umur 9 tahun, yang laki-laki, yang nomor 2 umur 4 tahun perempuan. Oke, Baik, artinya tidak ada jaringan tertentu ya Pak ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Mereka pelaku tunggal. Lalu bagaimana proses hukumnya, Ibtu Harun? Ya proses hukum sebagaimana ini kita juga masukkan di titik karena termasuk dia mengangkut juga, menampung di salah satu hotel, dia sendiri, habis itu dia eksploitasi istrinya. Sehingga kami mengenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 2 yang ancaman hukumannya 3 tahun sampai 15 tahun, dendanya sampai 600 juta. Baik, dengan fakta kalau istri tidak ada paksaan, apakah ancaman hukumannya sama? Ya saya kira sama, karena kalau suaminya tidak mengangkut, tidak membawa dia dan mengangkut ke hotel dan menampung di hotel, salah satu hotel,
mungkin tidak akan terjadi kalau memang suaminya tersebut mencegah, karena dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang melanggar susila, baik itu aturan negara maupun kesusilaan berkaitan dengan aturan agama yang kita anut saat ini. Pak Imam, bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena ini? Disebutkan bahwa mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan pada akhirnya ada kesepakatan untuk terlibat dalam sesuatu yang melanggar asusila. Ya, saya tidak bisa menjawab secara lebih pasti ya, karena kalau memang betul dia sudah punya anak ya misalnya, ini memang menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Ada seorang suami yang sudah lama mereka itu menjalin hubungan, terus kemudian hanya karena desakan ekonomi terus merelakan orang yang paling dicintai. Dan pada saat yang sama juga seorang istri yang ibaratnya dijadikan komoditi oleh suaminya, melayani orang lain, dan kemudian dia sama sekali tidak tersinggung. Nah, saya curiga bahwa kalau itu didalami sebetulnya apakah hal praktek seperti ini sudah terbiasa dilakukan, ya paling tidak hubungan-hubungan yang di luar dari ikatan pernikahan, karena sudah terbiasa bahwa hal ini bisa dilakukan, bisa saja itu terjadi. Jadi saya masih belum bisa memberikan statement yang jelas apakah ini motifnya karena keterdesakan ekonomi atau karena sebelumnya suami istri sendiri sebelumnya sudah terbiasa melakukan hal ini sebelum dia melakukan pernikahan. Gitu. Baik, Pak Imam dan juga Ibtu Harun, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, ini ada informasi berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, di tengah pandemi COVID-19 kasus pencurian dengan kekerasan meningkat 6%. Masyarakat pun diimbau untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban. Polisi menangkap tersangka perampokan dengan modus pecah kaca yang kerap menyasar nasabah bank dan beraksi di 9 lokasi. Sebelumnya, perampokan dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi pada awal Mei di Jalan Perhubungan Jatimulia, Depok, Jawa Barat. Di tengah jalan ramai, kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti dan mengambil tas berisi uang 80 juta rupiah. Sopir korban sigap mengejar satu pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang namun berhamburan. Satu pelaku yang sempat tertangkap kabur setelah mengancam warga dengan senjata api. Meningkatnya kejahatan di tengah pandemi sudah mulai terjadi sejak awal Maret yang lalu. Di Cinere, Depok, komplotan pencuri mengambil uang 200 juta rupiah dari dalam mobil yang sedang mengisi bahan bakar. Pelaku berjumlah 4 orang menggunakan 2 motor. Diduga para pelaku sudah membuntuti korban yang merupakan karyawan swasta sejak keluar dari bank. Sementara itu di Rawamangun, Jakarta Timur, seorang supir taksi online tewas setelah dibegal pada 30 April lalu. Pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang membawa mobil korban yang baru dibeli sebulan. Tersangka berhasil ditangkap sehari kemudian di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku ingin menjual ban dan velg mobil hasil curian. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, di tengah pandemi COVID-19, kasus pencurian dengan kekerasan meningkat 6%. Untuk menekan angka kejahatan, TNI dan Polri akan berpatroli bersama. Patroli digelar tak hanya di kota-kota besar, namun juga daerah-daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Imam, kalau kita melihat fenomena sosial yang ada karena pandemi ini banyak sekali terjadi, termasuk kejahatan yang mungkin sekarang sudah naik dengan data 6%. Menurut Pak Imam sendiri, bagaimana cara agar masyarakat ini terbebas dari tindak-tindakan yang di luar kejahatan dan juga asusila begitu? Jadi ada 2 kelompok ya. Kejahatan itu untuk pelaku baru itu tidak mudah menurut saya. Tetapi kalau pelaku yang sebelumnya memang sudah pernah melakukan dalam situasi yang lebih sulit ya, atau ekonomi dalam mengalami kesulitan, itu mudah untuk terpancing untuk melakukan pelanggaran tidak kriminal. Nah, yang perlu kita gali adalah dari naiknya kejahatan itu, apakah itu penjahat yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak kriminal dan kemudian melakukan lagi karena situasi ekonomi, atau ini sebetulnya kejahatan dari orang-orang pelaku baru.
pelaku orang-orang yang misalnya kena PHK dan sebagainya. Lah, jadi dengan kita membedakan dua kelompok itu, maka tentu menjadi berbeda ya. Pertama, yang kambuhan itu mau tidak mau memang harus lebih represif penanganannya. Tapi kalau buat peserta baru tindak kriminal karena keterdesakan ekonomi, maka mudah-mudahan itu masih lebih mudah untuk dikembalikan ke jalan yang baik ya, kemudian sambil difasilitasi tentang dibantu tentang kondisi ekonominya. Nah, yang memang lebih sulit adalah penjahat yang sudah pernah melakukan tindak kekerasan, apalagi kalau dia pernah misalnya kemarin yang dilepas ya dari lapas ya. Nah, itu saya termasuk orang yang kurang setuju ya untuk melepas narapidana yang pernah melakukan tindak kriminal di tengah situasi seperti ini. Yang saya setuju adalah mengeluarkan misalnya narapidana anak misalnya. Itu jelas dalam situasi seperti itu, seperti ini, bahkan saya tidak setuju ada narapidana anak. Nah, demikian juga misalnya narapidana yang lanjut usia misalnya. Tapi kalau usia-usia muda dan dia pernah melakukan sebuah kejahatan berat, dilepas dalam situasi seperti ini, tentu sangat mungkin mereka menjadi peserta lagi di dalam tindak kejahatan. Baik, terima kasih Pak Imam Prasojo dan juga Ibtu Harun sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.